Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Indonesia itu terkenal dengan pemborosan anggaran. Ya teman-teman, sebuah proyek yang senilai misalnya 100 triliun rupanya di lapangan, kalau misalnya kita selidiki mungkin nilainya itu tidak lebih dari 50 triliun. Hal inilah yang memang menjadi permasalahan yang sangat akut, kanker stadium 4. Pak Prabowo melihat hal ini tidak main-main. Berbagai penghematan dilakukan, tapi teman-teman, walaupun telah dilakukan penghematan, rupanya APBN kita masih saja boncos. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun disalahkan menjadi target kekesalan dari rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Kenapa ini Ibu Sri Mulyani yang sudah memimpin Kementerian Keuangan lebih dari 10 tahun lamanya di era Pak Jokowi tapi membuat APBN kita masih saja terus defisit. Hal ini disampaikan teman-teman oleh anggota Dewan kita dalam rapat bersama Menteri Keuangan di video yang berjudul Galak DPR Cecar Sri Mulyani soal efisiensi anggaran 2025. Tak jadi hemat malah tambah utang. Nah, muncul pertanyaan, apakah teman-teman Kementerian Keuangan salah mengelola keuangan negara? Ataukah ini memang ada skandal besar yang berusaha ditutup-tutupi? Kita bakal simak hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman ini, kalau misalnya terbukti ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan melakukan korupsi, tapi kenapa anehnya menterinya tidak terlibat? Bahkan teman-teman dia mengaku tidak tahu menahu. Ini tangan kanannya sendiri melakukan korupsi. Apakah ada kong kali kok? Kita bakal simak dulu teman-teman video selengkapnya. Tip 173 pendalaman, kalau kita sepakati apakah di panja bagus sekalian? Panja saja. Oke, sekarang Pak Dolfi satu deh, silakan. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Banggar, Ibu Menteri, Pak Wamen, serta jajaran Pak Gubernur BI yang nanti akan pemaparan. Pertama Pak, terhadap lapsem ini, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang APBN 2025, pasal 40, pemerintah itu di dalam lapsem juga menyampaikan laporan yang berisikan capaian sasaran program prioritas nasional yang mengkaitkan indikator kementerian lembaga, program dan anggarannya. Apakah nanti di dalam rapat panja dokumen ini sudah disiapkan? Jadi tolong ini disiapkan Bu Menteri, karena ini amanatnya ada di Undang-Undang APBN. Pasal 40. Disiapkan atau bagaimana Bu Menteri? Di belanja ada Pak, output, outcome, dan kinerja. Bukan, apakah dokumen ini nanti disiapkan atau tidak? Disiapkan di panja Pak. Ya, itu aja pertama yang saya ingin konfirmasi. Yang kedua boleh pimpinan? Tadi kembali ke slide Outlook Bu. Slide Outlook ini 56. Slide 56. Minta tolong operator. Slide 56 ya. Rencana APBN sebelumnya itu ada belanja negara 3.621 triliun. Kemarin beberapa bulan yang lalu dengan Inpres 1 2025 pemerintah merencanakan penghematan 306 triliun. Harusnya belanja negara 3621 dikurangi 306 triliun kalau penghematan. Tapi kalau lihat Outlook ini, ceritanya bukan penghematan, pergeseran atau penajaman. Karena deltanya 3621 ke 3527 itu 94 triliun. Harusnya tadi 305 triliun. Berarti ada 200 sekian triliun yang tidak jadi dihemat. Nah ini belum diceritakan. Kenapa tidak jadi dihemat? Malah hutangnya nambah. Minta izin lagi menggunakan SAL. Nah ini narasi ini belum jelas ini.
dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah hutang. Nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan. Tadi di slide 16, coba di slide 16, operator. Di slide 16 tadi Ibu Menteri mengatakan, sudah ada buka blokir. Inpresnya jelas blokir. Bahkan di impres tidak ada syarat dan ketentuan buka blokir. Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan, pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati, karena amanat undang-undang APBN itu harus efisien. Penghematan itu efisien. Setuju. Tapi ketika buka blokir, landasannya apa? Impresnya jelas, blokir anggaran. Tidak disebutkan di impresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir. Nah ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir. Apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan? Karena tadi Bu Menteri mengatakan ada beberapa program baru. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, DPR menyetujui APBN itu unit organisasi, fungsi, dan program. Jadi kalau ada program yang dipindahkan atau ditambahkan atau baru, tentu sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kalau kita masih taat sama tata kelola yang diatur di dalam keuangan negara, maka tentu datang dengan persetujuan DPR. Nah ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang buka blokir yang sudah mencapai 135 triliun. 134,9 triliun. Yang dikatakan di 23 KL itu restrukturisasi, 76 KL itu pembukaan blokir biasa. Jadi artinya programnya sudah ada, kemarin diblokir dibuka. Tapi terhadap 23 KL, ini sepertinya ada penajaman atau hal-hal baru yang belum disampaikan kepada kita. Nah jadi mungkin kita supaya inline nih dengan impres, karena impresnya jelas. Impresnya jelas memblokir. Bahkan tidak ada syarat dan ketentuan bagaimana caranya membuka blokir. Waktu memblokir datang ke DPR minta persetujuan, kenapa ketika buka blokir dilakukan secara mandiri? Mandiri. Secara mandiri. Sepihak. DPR-nya nggak tahu, bahkan implikasinya nambah utang. Cerita di awal penghematan, ujung-ujungnya kita nambah utang. Kok bisa penghematan nambah utang? Harusnya kalau penghematan, utangnya yang berkurang. Ini tidak. Cerita awal penghematan, di ujungnya, outlook-nya, nambah hutang, bahkan menggunakan SAL. Nah ini pimpinan, tolong dasar hukum terkait pembukaan blokir ini diceritakan dulu kepada kita. Terima kasih pimpinan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan ini jalannya rapat ya antara Menteri Keuangan, jajaran Kementerian Keuangan dengan anggota DPR yang luar biasa sekali. Ini sangat simpel sekali. Kenapa di tengah penghematan yang begitu deras masih saja defisit, masih saja nambah utang? Otomatis teman-teman ini menjadi sebuah anomali. Kalau misalnya kita pengeluaran kita misalnya sebulan ini 1 juta sudah dihemat menjadi hanya 50%-nya, tapi kenapa hutang kita masih saja naik? Nah kan ini ada pertanyaan, kalau misalnya tidak ada skandal apapun, tidak ada korupsi, maka ya kita pasti ini surplus ya APBN kita. Tapi kalau misalnya hasil dari penghematan itu masih saja diselewengkan, yaitu harus diperiksa oleh KPK, dan Ibu Sri Mulyani nggak bisa menjawab. Kenapa? Ini kan jadi pertanyaan juga. Pak Prabowo, mudah-mudahan Presiden Prabowo ini melihat kinerja menterinya. Kalau misalnya memang
dirasa tidak bisa diselamatkan, dirasa memang sudah tidak bisa membantu kinerja APBN, ya mungkin ada opsi-opsi lain mengganti Menteri Keuangan kita. Jangan sampai ya hutang kita malah makin naik, malah makin besar. Gimana menurut kalian setelah nonton video ini? Punya pendapat yang lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.